Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Eskiel Jekilu Juara. Saya akan menjelaskan tentang definisi praformulasi. Praformulasi meliputi pengkajian tentang karakteristik atau sifat-sifat dari bahan obat dan bahan tambahan obat yang akan diformulasikan. Praformulasi adalah tahap awal dalam rangka proses pembuatan sediaan farmasi yang berpusat pada sifat-sifat fisika kimia zat aktif, di mana dapat mempengaruhi penampilan obat dan perkembangan suatu bentuk sediaan farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tujuan dari praformulasi. Tujuan dari praformulasi yaitu menggambarkan proses optimasi suatu obat melalui penentuan atau definisi sifat-sifat fisika dan kimia yang dianggap penting dalam menyusun formulasi. Sediaan yang stabil, efektif, dan aman. Data preformulasi akan sangat membantu dalam memberikan arah yang lebih sesuai untuk membuat suatu rencana bentuk sediaan. Ya, di sini apa saja yang perlu kita perhatikan dalam preformulasi? Sebelum membuat formulasi sediaan obat, beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, di sini yang pertama bentuk sediaan yang akan dibuat. Bentuk sediaan dalam hal ada beberapa pilihan bentuk sediaan farmasi, yaitu bentuk padat atau puyer, tablet, kapsul, dan suppositorial. Dan bentuk setengah padat ada salep, pasta, dan krim. Dan bentuk cair ada larutan, suspensi, dan emulsi. Pemilihan bentuk sediaan obat tergantung pada sifat-sifat fisika kimia zat aktif yang digunakan, yakni kelarutan, ukuran partikel, dan sifat higroskopis, reaksi-reaksi kimia, dan lain-lain. Kerja obat yang diinginkan secara lokal atau sistemik. Untuk kerja lokal dipilih sediaan salep, krim, lotion, serbuk tabur. Untuk kerja sistemik diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah, dipilih sediaan tablet, kapsul, pulveres atau puyer, dan sirup. Umur si pemakai dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Umur si pemakai untuk bayi dan anak-anak lebih disukai bentuk pulveres dan sirup. Untuk dewasa umumnya dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Bahan-bahan obat yang akan digunakan, bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi harus kompatibel, atau dalam kata lain dapat tercampurkan dengan bahan obat utama atau zat aktif. Dan bahan tambahan obat yang akan digunakan. Bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi harus kompatibel, atau dalam kata lain dapat tercampurkan dengan bahan obat utama atau zat aktif. Dan bahan tambahan yang digunakan dalam pembentukan formulasi, bahan tambahan yang digunakan yaitu harus kompatibel atau dapat tercampurkan dengan bahan obat utama atau zat aktif, dan bahan tambahan yang lain. Bahan tambahan yang diperlukan untuk preformulasi yaitu mendapatkan bentuk sediaan yang diinginkan dalam bentuk tablet, larutan, dan lain-lain. Sediaan contoh. Pada sediaan tablet selain zat aktif digunakan bahan tambahan berupa bahan pengisi untuk membesar volume tablet, bahan pengikat untuk mengikatkan serbuk bahan obat, bahan penghancur untuk mempercepat pecahnya tablet di dalam lambung, dan bahan penyalut yang digunakan untuk memperbaiki kestabilan, mengontrol penghancuran, dan mempercantik kehancuran tablet. Pada sediaan larutan, contoh pada sediaan tablet zat aktif yang digunakan bahan tambahan berupa bahan pengisi untuk memperbesar volume tablet, bahan pengikat untuk merekatkan serbuk bahan obat, bahan penghancur untuk mempercepat pecahnya tablet di dalam lambung, dan bahan penyalut yang digunakan untuk memperbaiki kestabilan, mengontrol kehancuran, dan mempercantik penghancuran tablet. Pada sediaan larutan digunakan bahan tambahan berupa pelarut untuk melarutkan bahan obat. Dapat juga ditambahkan bahan penstabil untuk mencegah penguraian bahan obat. Bahan pengawet digunakan untuk mencegah. Pada sediaan larutan digunakan bahan tambahan berupa pelarut untuk melarutkan bahan obat. Dapat juga ditambahkan bahan penstabil untuk mencegah penguraian bahan obat. Bahan pengawet digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Bahan pemberi warna, rasa untuk memperbaiki rasa dan memperbaiki produk. Demikian juga untuk sediaan salep, pasta, krim, dan lain-lain. Menjaga kestabilan sediaan obat, misalnya pengawet, pengsuspensi, pengemulsi.
menjaga kestabilan saat aktif, misalnya antioksidan. 3. Kenyamanan saat penggunaan. Kenyamanan saat digunakan sangat penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi kepatuhan si pemakai obat. Jika obat berasa tidak enak, maka orang tidak suka mengonsumsinya. Rasa tidak enak dapat ditutupi dengan penambahan korigen saporis. Rasa tidak enak dapat ditutupi dengan penambahan korigen saporis. Bau yang tidak enak ditutupi dengan korigen ordoris, dan warna yang kurang menarik. Bau yang tidak enak dapat ditutupi dengan korigen ordoris, dan warna yang kurang menarik ditutupi dengan korigen koloris. Rasa pahit dari obat-obat tertentu, misalnya ampicillin, amoxicillin, dapat diatasi dengan penggunaan bentuk garamnya, yaitu ampicillin trihidrat, amoxicillin trihidrat yang tidak pahit. Sediaan setengah padat harus memenuhi persyaratan yang yaitu luas, mudah dioleskan. Sediaan setengah padat harus memenuhi persyaratan yaitu halus, mudah dioleskan, tidak terlalu lengket, dan tidak meninggalkan bekas noda pada pakaian. Kestabilan sediaan obat. Selama penyimpanan sediaan obat harus tetap keadaan yang stabil, tidak menampakkan tanda-tanda kerusakan. Tanda-tanda kerusakan yang umum ditemui pada sediaan obat, misalnya terjadi perubahan warna, bau, rasa, timbulnya kristal pada permukaan tablet atau kaplet, memisahnya air dan minyak pada sediaan krim atau emulsi. Untuk menjaga kestabilan sediaan obat perlu dilakukan penambahan bahan tambahan tertentu, misalnya pengawet, pengemasan yang tepat, pemberian petunjuk tentang cara penyimpanan yang benar. Khasiat obat. Untuk menjaga khasiat obat perlu diperhatikan pemilihan bentuk sediaan. Sebagai contoh, jika zat aktif tidak stabil dalam media air, maka tidak diformulasikan dalam bentuk cair. Pada bahan tambahan yang digunakan tidak boleh mengurangi khasiat zat aktifnya. Pemberian bentuk cara penggunaan yang benar. Ya, sekian hasil video dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.